Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa RRI.net dan juga pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia. Untuk malam hari ini kami kembali hadir dalam obrolan budaya dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita bahwa sudah menjadi pemikiran dari founding father kita bahwa dasar negara dan ideologi Pancasila ini harus bisa kita pertahankan dan terus berada dalam kehidupan kita. Nah, hanya saja ibarat gerbong yang tengah berjalan, dalam gerbong ini kebajemukan itu banyak dengan beragam pemikiran-pemikiran yang kalau ini tidak diakomodir tentu akan bisa merusak tatanan dari Pancasila sebagai filosofi negara kita. Nah, untuk malam hari ini kita akan bersama dalam obrolan budaya dan saya juga sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang saya hadirkan di malam hari ini. Yang pertama Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI. Selamat malam Pak Kiai. Oke Pak Muslim, Ketua NU juga sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Sultra. Dan juga bersama dengan kita ada Pak Musli SMM. Selamat malam Pak Musli. Ya, Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesbang Pol Sultra. Dan juga bersama dengan kita Pak Haji Herman Titot SMSI. Selamat datang di malam hari ini juga Pak Herman. Ya, Wakil Rektor 3 sekaligus dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Unsultra. Oke, selamat malam semua narasumber. Ini kita sepakat barangkali dulu. Apakah Pancasila ini masih bisa dipertahankan? Bagaimana ini Pak? Masih ada ya? Oh, mengaku-mengaku berarti masih oke. Atau Pak Herman? Ya. Terima kasih. Ya. Pancasila sampai saat ini sejak tahun 1945 sampai saat ini dan seterusnya. Oke. Kalau itu masih kita konsensus untuk menjadi dasar negara kita, itu akan menjadi dasar negara kita kapanpun umur dunia ini, itu Pancasila di Indonesia akan tetap ada. Artinya konsensusnya harus kita pertahankan dulu. Konsensus yang perlu kita. Oke, kita tahan dulu Pak Herman ya, dan Pak Muslimin, Pak Musli, nanti kita akan coba komunikasikan secara lebih mendalam. Tapi kita akan simak dulu tayangan yang berikut ini. Pancasila dalam kearifan lokal. Indonesia adalah negara multietnis, agama, ras, dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila adalah ideologi yang bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang sudah terbukti mampu menyatukan dan mendamaikan berbagai kemajemukan di bumi pertiwi. Pancasila sebagai ideologi negara telah mengakomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara, seperti gotong royong, adat istiadat, silaturahmi, di mana terdapat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kekuatan kearifan lokal, Pancasila mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai gangguan dan ancaman perpecahan. NKRI tetap bertahan harmonis karena kekuatan dari nilai-nilai Pancasila itu. Maka pemahaman nilai Pancasila harus terus digalakan, terutama kepada para generasi muda. Kearifan lokal itu sendiri tumbuh dari adat atau kelembagaan adat. Kearifan lokal sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup. Jika tidak dimodifikasi, kearifan lokal itu akan hilang dan bisa digantikan budaya asing. Dan gelagat itu sudah mulai ada, sehingga penguatan kembali nilai Pancasila adalah cara terbaik untuk kembali menguatkan jati diri bangsa ini dari berbagai gangguan dan ancaman ideologi asing. Selain kearifan lokal, Indonesia juga memiliki banyak sumber alam dan sumber budaya yang beraneka ragam. Keragaman etnis yang ada di Indonesia tentu mengandung dimensi multibudaya dan menjadi hal yang positif untuk menciptakan toleransi. Implementasi nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal dimaksudkan agar dalam bersikap, berperilaku, dan berbuat menyeimbangkan antara nilai-nilai Pancasila dengan kearifan lokal. Dengan demikian, terjadi harmonisasi dalam kehidupan bersama sehingga tercipta adanya kenyamanan, kedamaian dalam hidup bersama.
Tetapi realitasnya sekarang ini dengan desakan globalisasi terjadi pergeseran-pergeseran dalam implementasi nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal, sehingga banyak perilaku yang menyimpang. Pemirsa Irinet dan juga pendengar Pro 4. Nah, tadi kita sudah simak bersama hal-hal yang kaitannya dengan bagaimana posisi Pancasila dalam kearifan lokal kita. Nah, kita akan coba berdiskusikan lebih mendalam dalam obrolan budaya kali ini. Dan saya ke Pak Muslim, ini lebih awal Pak Muslim. Tadi kalau Pak Herman sudah lebih semangat ya, ingin memberikan opininya atau hal-hal yang kaitannya dengan pertanyaan dasar tadi. Nah, kalau kita lihat juga Pak Muslim, dalam implementasi masalah nilai-nilai katakan saya Pancasila dalam kehidupan lokal kita ini ya. Nah, di masyarakat kita kalau dari sisi agama ini bagaimana situasi dan kondisinya saat ini Pak Muslim? Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara itu kan sebelum itu sudah diterapkan nilai-nilainya sebelum dia ditetapkan sebagai dasar. Makanya ya kita dulu katakan bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Berarti ada nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat lalu diakumulasi dan ditetapkan sebagai satu dasar negara. Itulah Pancasila. Nah, setelah kita diajar dulu sakralnya Pancasila di awal-awal itu, sehingga dikatakan semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu tidak ada yang tidak baik. Dan ternyata itu sudah terimplementasi di masyarakat sebelum diperangkat. Saya ini kebetulan ketua Nahdlatul Ulama. Tahun 1936 itu nilai-nilai itu sudah dirumuskan dalam konferensi yang dikenal dengan konferensi sarungan. Kenapa? Karena semua kiai yang datang itu pakai sarung, tidak ada yang pakai celana, tetapi itu penghormatannya itu begitu tinggi. Nah, itulah nilai-nilai yang ada juga dalam Pancasila. Nah, sekarang nilai-nilai Pancasila, kehidupan kita yang bergeser ini memang di era modern ini dia gotong royong yang akan bergeser. Dulu apalagi yang namanya di kampung-kampung, kalau ada orang yang mendirikan rumah, tetangga mendirikan rumah, tidak ada yang pergi mengurus pekerjaannya. Urus ini yang akan mendirikan rumah. Nilai gotong royong, tanpa diundang, tanpa dipanggil. Dan tidak ada istilah transaksi berapa sewanya kalau kita datang angkat rumah. Tidak ada. Berdiri atau diumumkan di masjid ini, saudara kita ini akan memindahkan rumahnya. Datang secara ikhlas tulus, tidak ada yang bicara gaji. Nilai-nilai luhur inilah yang selalu menjadi nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai Pancasila. Sekalipun ini di era sekarang ini terkadang nilai-nilai yang mulia seperti itu terkadang itu sudah dianggap karena dianggap tidak ada nilai modernnya. Nah, tapi itu yang paling bagus. Justru dilupakan. Sekarang ini kan ini mungkin karena orang sudah punya uang banyak. Disuruh pindahkan saja barangnya dari pasar, berapa bayarnya? Dulu tidak ada istilah dibayar. Nilai-nilai luhur. Ketulusan dan keilatan saling menolong. Itu Pak Muslihi. Nah, kalau memang nilai-nilai ini dalam masyarakat kita cukup berkembang ya, tapi kalau kita implementasikan dalam katakan saja kehidupan dalam birokrasi kita, kehidupan berbangsa dan bernegara di Sulawesi Tenggara ini, nah ini bagaimana juga kita melihat ini, Pak? Nilai-nilai Pancasila kemudian kearifan lokal kita. Terima kasih. Pancasila ini sekarang memang banyak didiskusikan, diperdebatkan melalui medsos. Ya, utamanya kayak baru-baru ini adanya yang sangat menarik di media sosial itu adalah tes wawasan kebangsaan oleh pegawai KPK. Nah, ini kita bicara Pancasila dari dulu sampai sekarang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman. Dari dulu sampai sekarang Pancasila itu dan sampai yang akan datang Pancasila tetap harus kita amalkan dan kita amankan. Utamanya nilai-nilainya itu. Nah, kaitannya dengan kearifan lokal, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai bahwa Pancasila itu sumbernya dari kebudayaan kita. Nilai lokal kita bangsa Indonesia ini. Dan sudah dikaji secara mendalam oleh para tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh bangsa kita. Itu sudah sangat mendalam sehingga sekarang tidak perlu kita diskusikan. Nah, sekarang pemerintah terus mendorong pembumian Pancasila ini. Namanya pelaksanaannya di masyarakat. Nilai-nilai gotong royong kita yang kita seperti di kampung-kampung tadi sudah disebut Pak Kiai, orang bikin rumah itu cukup dia siapkan bahan masyarakat yang bergotong royong untuk membangun rumah.
dari segi pemerintah aturan itu sudah cukup banyak aturan sekarang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sejak dari tahun 2009 sampai sekarang, untuk kita di pemerintah daerah itu ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tentang pedoman pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah. Itu dari tahun 2012. Hanya sekarang implementasinya. Nah, ini implementasinya kita. Itu masih kurang karena mungkin kebijakan belum ke situ. Tapi pada kesempatan ini kami dorong utama dari perguruan tinggi, dari ormas, utamanya ormas keagamaan, supaya kami diberi semangat terus agar kami terus memperjuangkan penguatan nilai wawasan kebangsaan, pembumian Pancasila utamanya di Sulawesi Tenggara ini. Ya saya kira itu. Jadi Pak Muslihi ini masih butuh dukungan ya dari teman-teman yang lain. Tapi kalau kita Pak Herman juga melihat gimana ini dengan situasi saat ini, apalagi kalau kita kan mungkin kehidupan di kampus dengan adanya Pancasila, kemudian kearifan lokal yang ada di tengah kehidupan mahasiswa gitu juga. Terima kasih Pak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Muslimin, kemudian Pak dari Kesbang, memang Pancasila ini kan sebetulnya tidak usah dipertentangkan. Itu sudah dianggap final Pak. Pancasila itu sudah final. Sekarang yang perlu kita pertajam lagi adalah bagaimana nilai-nilainya ini jangan sampai dia ditarik ke sana kemari. Dulu butir 36 kan sudah jelas Pak. Bahwa dengan 36 butir dulu itu, negara itu kita sudah tahu perkembangannya. Sampai dulu kan kita swasembada pangan dulu. Artinya semua bekerja dengan baik dengan tata krama masing-masing yang diambil dari budaya Indonesia dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, itu sudah maju. Sampai kita swasembada pangan dan kita juga dulu sampai ketua KTT non-blok dulu. KTT. Nah, sekarang ini bagaimana dengan perguruan tinggi? Atau mahasiswa kalau kita katakan milenial. Dalam diskusi kami di kampus, biasa mereka mengatakan, oh begini kekuatannya Pancasila. Kalau kita menganut sistem Pancasila ini, butirnya kita terapkan, dia hanya mampu memajukan negara sampai ke titik ini. Mereka bisa membayangkan bahwa misalnya bagaimana Rusia. Rusia ini dia punya memang komunis toh Pak. Komunis tetapi negaranya maju. Mereka membandingkan. Ada perbandingan-perbandingan. Ada perbandingan Pak. Di Cina mereka bandingkan, tetapi kita mengatakan kita ini bukan negara Cina. Makanya Pak Soekarno dulu mengatakan jadilah orang Arab tapi bukan di Indonesia Pak ya. Silakan jadi orang Hindu tapi bukan di India. Nah Indonesia ini apapun caranya, mahasiswa menyadari bahwa mereka tetap memegang teguh itu Pancasila. Hanya kadang-kala Pak, mereka juga ini biasa melihat contoh. Nah contoh-contoh inilah yang memang mahasiswa mengatakan, oh begini kayak contohnya Pancasila isi. Diadopsi langsung. Nah dilihat langsung. Ternyata korupsi ini dilakukan tokoh-tokoh tinggi ini. Oh begini kah Pancasila sampai ukuran tertingginya. Nah inilah Pak sebetulnya yang perlu kita turunkan semua supaya mari kita kembali bahwa nilai-nilai Pancasila ini dengan agama kita masing-masing di Indonesia ini itu harus satu padu Pak. Kemudian berikanlah contoh kepada mereka ini generasi muda. Sebab kalau jumlah mahasiswa contoh Pak, saya ambil contoh saja. Mahasiswa di WoHO itu hampir 50.000 tuh Pak. Mereka masih mengatakan bahwa koruptor masih banyak. Sementara kita sudah Pancasila, agama kita cek juga banyak juga orang-orang kita ini. Iya. Nah, ini semua Pak. Saya sampaikan Pak Herman bahwa kita ini sudah Pancasila. Tapi kenapa koruptor masih merajalela? Satu nilai artinya bahwa ternyata memang Pancasila itu sudah menjadi pemahaman umum, menjadi darah daging bahwa yang kita pakai yang namanya Pancasila itu adalah suatu dasar yang tidak ada celahnya. Makanya harus dilestarikan terus. Nah sekarang untuk melestarikan memang ada dua. Jadi Pancasila ini kita lihat dari sudut sebagai konsep teoritis. Dan yang kedua adalah konsep implementatif. Terapannya. Kalau dari segi konsep teoritis, ini Pak Muslihi sudah mengakui, sudah banyak aturan yang mengikat kita bagaimana sih caranya berpancasila yang baik. Sekarang implementasinya. Nah sekarang saya justru dulu tidak ada aturan-aturan tentang bagaimana mengimplementasikan Pancasila. Tapi ke orang-orang tua itu berubah tidak ada yang menyeleweng dari Pancasila. Tidak ada Pak. Nah dengan dasar agama ternyata apa yang dia lakukan itu dia komitmennya wah inilah
kelakuan yang baik, akhlak yang mulia. Nah ternyata semua kelakuan-kelakuan yang baik termuat dalam Pancasila. Nah sekarang inilah yang bagaimana kira-kira caranya supaya Pancasila ini kita ada masukkan dalam tataran implementasi. Oke, Pak Musli, coba kita Musli ya. Implementasinya gimana? Tadi dengan implementasi ini Pak. Jadi utamanya kalangan kampus yang perlu kita dorong implementasinya ini. Mata kuliah Pancasila kan dulu kita pelajari mata kuliah Pancasila. MKDU ya? Ada mata kuliah wajib. Iya Pak. Saya mau tanya dulu Pak Herman, apakah di kampus itu sekarang sudah ada mata kuliah wajib tentang Pancasila? Oh, untuk kami di Unsur Terapa kan tidak semua perguruan tinggi punya itu. Di UHO saja itu beberapa tahun pernah dihapus itu Pak. Mata kuliah. Tapi kami selalu ada MKDU Pancasila. Saya bawa, kemudian ada teman dosen juga. Kemudian mata kuliah kewarganegaraan. Oke, jadi tetap ada ya? Jadi tetap ada Pak di kami. Karena ada, kalau saya tidak pernah salah baca itu ada surat edaran dikti tanggal 30 Juni kalau saya salah, Juni 2011. Iya Pak. Ada kewajiban mata kuliah Pancasila itu minimal 2 SKS. 2 SKS Pak. Nah, apakah ini yang kita mau cari tahu? Apakah ini di kampus semua kampus utamanya di Sulawesi Tenggara ini ada mata kuliah wajib itu? Wajib ditanya Pak. Oke, wajib ditanya. Jadi pertanyaan juga. Karena tadi kita bicara implementasi. Nah, implementasi itu yang itulah salah satu kan kita harus dorong generasi muda kita ini supaya cepat mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakatnya kalau dia pulang. Kalau saya gini, yang disampaikan Pak Musli, saya tidak konsen ke perguruan tinggi. Orang yang di perguruan tinggi itu orang yang sudah mulai pintar. Ya. Oke. Orang sudah mulai pintar karena sudah masuk perguruan tinggi. Pemikiran kita pintar. Justru kalau penanaman nilai-nilai dasar itu justru dimulai dari masa bodohnya orang. Jadi mulai dari rumah tangga yang kecil. Ini kan kalau sudah perguruan tinggi. Nah sekarang diterapkan, dimasukkan dalam kurun di perguruan tinggi. Ternyata semua mahasiswa yang ikut kuliah Pancasila, yang ikut kuliah kebangsaan, yang diburu bukan bagaimana menerapkan Pancasila, tapi bagaimana dia dapat 4. Dia lulus. Bagaimana lulus dan bagaimana dapat nilai. Dan nilai A. Bukan untuk menerapkan Pancasila kalau sudah di perguruan tinggi. Dia mencari nilai bagaimana supaya dia lulus Pancasilanya. Karena kalau tidak lulus Pancasila tidak wisuda, tidak sarjana. Oke, Pak Herman, implementasi dari apa yang ingin dicapai. Apakah memang sampai ke situ juga? Memang betul setelah itu Pak. Pemahaman itu sudah ada. Tetapi tadi kita sudah sampaikan bahwa mereka ini kan harus berkomunikasi dengan siapa. Kalau hanya antara teman, ya itu kan berkembang ilmunya di situ. Kembali ke rumah juga, bicara dengan orang tua juga kan tidak ada waktu juga, masing-masing pada sibuk. Jadi mereka sekarang hanya melihat contoh Pak. Oke. Contoh Pak ya, contoh saja ini. Mahasiswa saya khususnya yang jumlahnya 3.200 orang sudah bertanya sama saya, Pak Herman, itu pasar baru tuh Pak ya, pasar baru. Itu kan harganya miliar. Terus pedagang yang di depannya itu apakah tidak mengganggu itu keadilan sosial seperti itu tuh? Yang kotor itu Pak yang begitu. Apakah itu tidak mengganggu? Apa juga tidak masuk Pancasila? Saya bilang Pancasila itu. Karena namanya orang Pancasila itu orang Indonesia mencintai kebersihan itu dan keindahan. Itu semua Pak. Kenapa orang tua dulu kita melarang kita buang sampah sembarangan? Karena banyak lalat masuk ke rumah. Sekarang coba pasar baru. Sampai mereka Pak sering minta izin sama saya, Pak, kami demo wali kota. Oke. Wah, saya bilang jangan. Buka forum dialog. Pertanyakan kenapa ini? Ya artinya kita harus lebih perbanyak ya bagaimana ini bisa diterapkan kebijakan-kebijakannya Pak Musli di tengah masyarakat kita ini. Tadi kan ada peraturan-peraturannya begitu banyak ya. Jadi peraturannya cukup banyak aturan-aturan lain lagi yang tidak sempat saya jelaskan mungkin di sini. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah implementasinya yang contoh-contoh yang kecil saja kayak di rumah tangga misalnya. Anak-anak gitu bagaimana caranya sekarang kita rubah. Kan dengan era medsos lebih cenderung pegang HP-nya daripada mau baca buku. Iya Pak. Dan HP atau pun mungkin karena ini tidak adanya lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila. Nah itu yang saya coba konfirmasi. Yang dimaksud tadi Pak Kiai. Dulu kan ada penataran P4 pendidikan moral Pancasila. Dan kita mencatat itu pakai tulisan tangan sampai kita punya tangan sudah mau bengkok-bengkok seperti ini. Betul. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, kira-kira bagaimana caranya kita kembali bumikan itu nilai Pancasila itu. Moral, utamanya moral di lingkungan keluarga kita dulu, kemudian tetangga kita yang dulu kalau kita goreng ikan itu mungkin yang takut jangan sampai tetangga itu mencium baunya, kita tanya tetangga, ini ada ikan goreng. Hal seperti itu mari kita makan sama-sama di sini atau saya bawakan. Mungkin hal seperti itu contoh-contoh kecil yang sekarang ini sudah mulai pudar dan ini bisa kita munculkan kembali utamanya di lingkungan kita dan di keluarga kita.
Oke. Ini hal kecil sebenarnya Pak Herman. Oke. Kalau melihat Jadi artinya pola kehidupan kita ini. Oke Pak. Pola kehidupan ini memang harus kita kembali merenung ulang Pak. Semua kita saja ini warga Indonesia ini warga negara harus kita kembali merenung. Ya. Artinya Pancasila yang dibentuk dengan susah payah dan indah ini itu harus memang tetap dirawat, tetap ditingkatkan apapun caranya. Mari semua kita bahu membahu agar dia tetap lestari di bumi Indonesia ini. Artinya ada kemauan sebenarnya. Jadi pemerintah sebagai peron depan Pak. Kenapa peron depan pemerintah? Kan dia memiliki segalanya Pak. Nah dulu kan juga terbukti bahwa P4 kita penataran sampai di tingkat desa-desa, ibu-ibu juga itu dapat semua. Dapat semua Pak. Tenang negara ini Pak, tenang. Tidak ada saling menyalahkan. Sekarang baru dia bicara di sana kita sudah bilang pembohong itu. Ini Pak sebetulnya ini yang perlu kita kembalikan supaya kita ini khususnya yang sudah di depan itu bisa dibanggakan generasi muda yang akan datang ini, khususnya milenial ini, apalagi yang SMP kita. Nah ini harus dibanggakan. Hanya begini Pak Herman, kita kan sudah seperti dikatakan Pak Muslim tadi, ini kan merupakan akar dari budaya kita yang digali. Betul. Hanya kenapa sampai kalau kita lihat di tataran misalnya akademis kenapa sampai ini bisa bergeser, bisa hilang? Padahal ini kan kalau kita pikir yang kita minum setiap hari itu ibaratnya sebetulnya itu Pak tidak hilang. Kita sudah tahu itu kita sudah tahu itu. Silat itu kita sudah tahu. Tapi begitu ada musuh kita tidak mau pakai itu silat. Tidak laku, lebih bagus kita pakai silat lain. Ini Pak, ini muncul pemikiran. Mereka buka WA, layar HP mereka. Yang mereka lihat itu kan keindahan di sebelah sana. Dia lihat begitu dia balik di kita. Wah, kenapa mereka bisa di sana? Kenapa kita di sini tidak bisa? Kenapa di sana bersih kotanya? Kenapa kita di sini tidak bersih kotanya kita? Kenapa di sana baku maki? Kenapa di sana kita baku maki? Kenapa di sana tidak? Kita ini sebetulnya kurang apa, Pak? Saya kasih tahu mahasiswa saya, kita ini tidak bisa digoncang dunia. Kita lah yang menggoncang dunia, karena kita negara kaya ini. Kalau kita bersatu semua ini, bahu membahu semua, kita rawat Pancasila dan 4 pilar kebangsaan ini, negara ini Pak disegani. Ini bagaimana mau disegani? Begitu tidak muncul pidato di sana, kita sudah bilang, kasih turun itu pembohong itu. Nah, ini Pak sebetulnya. Artinya ada mungkin prinsip ketokohan, Pak Muslim. Bagaimana ini kalau ada ketokohan yang muncul ya? Karena jadi, kalau melihat begitu kan orang langsung protes. Saya kira perjalanan panjang sebuah dasar negara yang Pancasila itu kan pasti kondisinya juga berbeda-beda. Nah karena itu untuk penanaman pengimplementasian Pancasila itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah contoh, kalau kita mengatakan harus ditanamkan nilai-nilainya, jangan pada saat perguruan tinggi terlambat. Kalau penanaman nilai-nilai dasar Pancasila itu mulailah di rumah tangga pada saat anak. Makanya kalau saya katakan Pancasila itu memang harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat dasar, kalau perlu mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Karena itu beda tatarannya. Nah, penanaman nilai-nilainya itu pada saat masih di PAUD, masih di SD. Kalau sudah tingkat SMA itu sudah mulai diberikan pemahaman. Kalau di perguruan tinggi sudah implementasi. Karena ini tahapannya sudah sejak awal. Jadi pasti Pancasila mengalami tingkatan-tingkatan seperti itu. Nah, kalau tidak dimasukkan dalam kurikulum secara berjenjang dan secara keseluruhan, ya memang itu tadi jangan sampai sudah di perguruan tinggi tidak ada yang peduli, kan yang dipeduli cuma mau capai nilai. Biar dia tidak ikut kuliah, yang penting dijamin ada yang memberikan bawa tatap akan kamu dapat 4. Tidak usah dengarkan itu kuliah Pancasila, yang penting kamu dapat nilai 4. Nah, ini kan yang susah repot. Betul. Ditambah lagi Pak, kalau dia itu sudah menghayati di tingkat perguruan tinggi, menghayati Pancasila itu, artinya memang dia tidak akan membuat kerusakan di tanah airnya seperti itu. Misalnya merusak lampu merah. Itu kan ciri orang Indonesia itu tidak merusak. Tidak merusak, tapi yang perlu dipahami bahwa orang Indonesia memperoleh kemerdekaannya ini itu perjuangan, bukan hadiah Jepang. Nilai-nilainya ini sudah hilang sebenarnya. Maka nilai-nilai sebetulnya ini meredup Pak. Bukan hilang Pak, meredup, kurang strong dia. Jadi saya karena Pak Heru menyebutkan pengerusakan lampu merah. Sebenarnya makanya itulah yang akan diilmiahkan di perguruan tinggi. Jangan rusak itu lampu merah, jangan kamu lihat lampu merahnya, tetapi ternyata dengan adanya lampu merah itu tuh mendatangkan keselamatan para pengguna jalan.
Berarti kalau kita tidak rusak itu lampu merah, berarti kita mendukung itu perjalanan orang supaya selamat. Oh ini nilai toleransi, ini kerjasama. Sudah itu Pak sebetulnya yang perlu ditumbuh kembangkan ini. Nah, Pak Musli, ya Pak Musli, saya ke Pak Musli. Nah, ini kan ada keinginan kita bahwa itu dibentuk ya. Masalah kita dengan kurikulum, intinya kurikulum tadi ini. Nah, kalau kurikulum itu kita bisa kembalikan seperti dulu, mulai kita gaungkan itu Pancasila dari tingkat bawah, mulai dari PAUD sampai dengan SLTA, karena tadi Pak Kiai sudah katakan kalau sudah di kampus ini sudah mulai bagus lah. Tapi kalau dari dasarnya tadi ini belum ada pengenalan tentang Pancasila seperti kita dulu, inilah yang bikin seperti sekarang banyak tawuran di anak pelajar, mulai SMP sudah mulai tawuran, sudah mulai ada narkoba, itu mungkin pengaruh pemahamannya tentang nilai-nilai Pancasila sudah mulai malah dikatakan hampir tidak ada. Meredup saja. Apalagi di era medsos sekarang ini, Pak. Oke, tapi dalam hal ini bagaimana Pemprov dalam hal ini Kesbangpol menyikapi itu dari usia dini, Pak? Kalau kita Kesbangpol itu dari segi pengajuan program untuk kegiatan itu kita selalu dorong itu. Sampai tingkat Kesbangpol kabupaten kota kita selalu dorong. Itu disikapi juga. Tetap ada perhatian tapi ya begitulah perhatian. Ini dilemanya ya. Kesbangpol itu merupakan suatu OPD yang tidak menghasilkan. Padahal sebenarnya kita pahami juga itu bahwa bangsa ini kita harus bangun dulu jiwanya baru bangun raganya. Kalau jiwa kita ini belum bagus, baru kita mau push terus bangun raganya, lama-lama nanti kita patah. Banyak contoh-contoh yang sudah terjadi, seperti kasus-kasus di Ambon dulu, konflik Ambon, apa semua itu. Membaraknya juga kayak radikalisme Pak, terus narkoba begini kan akibat moral ini yang sudah mulai menipis, utamanya di kalangan kaum milenial kita. Oke, ini jadi menarik ini bahwa tadi Pak Musli sempat menyinggung tentang radikalisme. Ini kan hal yang juga Pak Muslim yang sangat kita takutkan ini bisa menggerus nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, bagaimana kalau kita melihat adanya aksi-aksi seperti ini? Ternyata sangat besar pengaruhnya dengan kehidupan modern. Dulu anak-anak sekalipun dia bermain bermusuhan seperti baku tembak-tembak, tapi bukan semakin jauh. Justru dia main baku tembak-tembak ternyata justru akrab. Baku teman. Sekarang ini baku tembak benar ini makanya kita saling. Dulu saya Pak waktu kecil main tembak-tembak dan yang kita bikin itu dari lepa pisang. Tapi yang kita punya lawan itu bukan dianggap lawan tapi teman bermain. Sekarang ini yang dianggap lawan berlawanan betul. Nah, bagaimana kondisi hari ini dengan pemikiran yang berbeda-beda tapi jangan dianggap lawan, tapi itu dianggap sebagai mitra. Perbedaan-perbedaan paham, perbedaan-perbedaan pendapat yang justru memang diperuncing untuk saling kita bentur mengatakan itu salah karena tidak sama dengan saya. Ini salah karena tidak sama dengan saya. Oh, dulu tidak ada istilah main galacang, kita baku berebutan, tapi bukan dianggap lawan, dianggap teman walaupun kita berebutan. Nah, ini kayaknya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila bahwa ternyata kita berbeda dengan orang itu bukan lawan, tapi dia adalah mitra. Ini harus dijadikan seperti ini. Nah, kemudian ini yang dimaksud Pak Musli. Kalau Kesbang ini mungkin dilihat dari segi produktivitas material mengatakan itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau diambil judulnya Kesbang Kesatuan Bangsa, kalau bangsa ini bisa menyatu, tidak ada karya lebih besar dari itu kalau menurut saya. Artinya ada semangat persatuan. Pak Herman, Pak Musli kita jeda dulu ya. Ya, dan nanti kita akan kembali ke perbincangan selanjutnya di obrolan ini setelah kita dengarkan satu lagu dari daerah Muna, judulnya Kapusuli Kadea. Nanti akan dibawakan oleh adik kita Kartika. Lima tagu ino dia tagi
Baik pemirsa Erinet dan juga pendengar Pro 4, Pancasila dalam kearifan lokal. Tadi di sesi awal kita juga sudah berbincangkan ya dengan narasumber kita yang sudah begitu hangat. Nah kita kembali lagi ini. Nah ini kalau kita melihat juga bahwa di zaman sekarang ini ada upaya-upaya, kalau saya katakan begitu ya, untuk bagaimana menerjemahkan Pancasila secara menurut masing-masing. Nah, sehingga ini persepsinya muncul. Nah, ada radikalisme, aliran-aliran lain. Nah, bagaimana? Siapa yang coba? Pak Muslim atau Pak Musli atau Pak Herman ini? Ya. Perjalanan suatu bangsa, kemudian perjalanan atau dalam satu konsep itu pasti selalu mendapatkan tantangan. Ya. Okay. Nah, termasuk Pancasila yang dulu disakralkan pada saat-saat berdirinya. Ya. Bahkan kita canangkan itu hari kesaktiannya. Tapi kalau bagi diri saya, kami dari NU, FKPT itu mengatakan bahwa Pancasila itu akan tetap sakti. Ya. Kenapa? Karena dia digali dari nilai-nilai luhur budaya ini, kita. Ya, ini pemahaman yang harus kita lestarikan. Ya. Pasti kan tetap lestari. Persoalannya ada gesekan-gesekan, ada orang yang menganggap sebagai suatu ajaran yang usang dengan melihat kekinian. Ya. Tetapi ternyata setelah kita kaji, zaman boleh berkembang. Zaman boleh berbeda, berubah, tetapi ternyata nilai-nilai luhur yang baik itu tetap kita harus penjalankan.
Nah, itu kalau dalam kaidah fikih itu dipakai al-muhafadzah al-qadimi salih wa aslu bil azizil aslah. Artinya kita dalam proses perubahan ini kita semua menuju perubahan. Dan tidak ada orang yang tidak mau perubahan. Tetapi tidak berarti bahwa semua perubahan itu harus semua itu kita rubah. Oh tidak. Ternyata nilai-nilai yang masih bagus itu tetap kita harus pertahankan. Nah, sekarang nilai-nilai luhur Pancasila coba baca seperti sampaikan Pak Wakil Direktur tadi, Pak Herman, bahwa 36 butir itu kemudian sudah jadi 45. Coba baca, hayati, renungkan, adakah di antara narasi yang 45 itu yang tidak baik, dan semua yang ada itu ternyata dibutuhkan dalam menciptakan suatu suasana hidup yang damai. Itu mungkin yang kurang dibaca. Nah, sekarang kekurangannya kurang dibaca. Nah, kalau kurang dibaca bagaimana mau mengamalkan? Dibaca saja tidak, apalagi mengamalkan. Tapi kalau menyikapi ini Pak Musli dengan gerakan-gerakan radikal seperti ini, nanti ini Bang Pol bagaimana mengamati ini? Jangan sampai jadi sebenarnya berbicara radikal, kalau ditarik dari akar katanya itu radix, artinya mengetahui sesuatu dengan akar-akarnya. Boleh kita berpikiran radix terhadap Pancasila. Dalam arti pahamilah Pancasila sampai dengan akar-akarnya. Tapi jangan melaksanakan memiliki pemikiran radikal justru akan menghancurkan tataran-tataran yang bagus. Membelotkan. Walaupun dia sudah lama, tapi masih bagus, jangan dihancurkan itu. Pak Musli silakan. Ya, jadi Pancasila ini dari sejak kita merdeka selalu ada tantangannya. Selalu mulai dari DTI, yang sekarang yang baru-baru juga ini ada seperti HTI yang sudah dibubarkan. Dan mungkin sekarang masih ada juga ormas-ormas yang belum setuju dengan Pancasila. Tapi ormas-ormas seperti itu sebenarnya kita harapkan tidak bisa tumbuh di Indonesia ini. Itu PR kita semuanya. PR. Kita harus amalkan dan kita harus amankan. Itu tidak ada kata lain. Kita harus amankan dan amalkan. Utamanya nilai-nilainya itu. Jadi tidak boleh ada lagi warga negara yang tidak mengakui adanya Pancasila. Itu prinsip kita. Karena semuanya sudah tercantum di dalam nilai-nilai Pancasila itu, semua kehidupan kita ini. Boleh berganti rezim pemerintahan, tapi Pancasila tetap harus dasar negara. Jadi Pancasila itu bukan rezim pemerintahan, bukan rezim era kabinet ini, kabinet tidak. Semua rezim Semua rezim harus tetap Pancasila sebagai dasar negara. Pandangan hidup bangsa kita ini. Jadi kita harus pahami lagi kembali, kita harus gali kembali. Kita harapkan kaum milenial, kalau namanya anak-anak pelajar kita ini terus menggali nilai-nilai Pancasila itu, dan harus dipahami dan harus dilaksanakan nilai-nilai itu. Mulai dari kehidupan dia pribadi, kehidupan di rumahnya dia, dan pergaulan dia di sekolah dan maupun di sama teman-temannya di lingkungan. Artinya tradisi-tradisi yang ada yang baik ini kita pertahankan Pak Herman. Generasi kita, tanda kutip yang sudah umur 60-70, yang mengetahui persis tentang nilai-nilai Pancasila dan mempertahankan dulu sejak Indonesia merdeka, sekarang harus balik kanan, Pak. Balik kanan untuk menyampaikan kepada generasi yang mengikuti di belakang bahwa ternyata ada mutiara ini yang kalian harus pelajari betul-betul, dan kami tidak akan lepas kalau saudara, adik-adik semua, anak-anakku sekalian, kalau tidak tahu ini barang. Nah, cara menyampaikan balik kanan ini Pak, ini dari kampus ya, kita coba lihat bagaimana. Cara menyampaikannya ini adalah mari kita kembali sesuai yang disampaikan tadi Pak Muslimin. Itu mulai dari PAUD itu. Kenapa pemerintah itu menegrikan PAUD? Di seluruh Indonesia itu Pak. Itu supaya menjadi basis. Karena pemerintah sudah melihat bahwa kalau kita hanya bercermin di HP ini, bahaya kita. Sekalipun biar satu orang Indonesia ini yang masih tersisa di Indonesia, itu di hatinya akan tetap melekat Pancasila itu Pak. Tetapi perlu juga kita sampaikan kepada generasi kita ini, bahwa Pancasila ini atau dasar negara, basic negara, itu hanya Indonesia yang punya Pak. Kalau di Inggris, di Amerika itu hanya konstitusi Pak. Konstitusi mereka, tidak ada Pancasila Pak. Nah, sehingga mereka mengatakan, kok bisa ada Pancasila kalau kami di sini langsung konstitusi aturan Pak. Konstitusi kan aturan Pak. Kita ini ada induknya ini. Sebelum lahir, sebelum dibaca Undang-Undang Dasar 45 tanggal 1845, itu Pancasila sudah 1 Juni dia lahir ini. Digali dari sebelum 908 oleh Ki Hajar Dewantara Pak. Kemudian sekian 20 tahun kemudian muncul Sumpah Pemuda. Ini rohnya semua Pancasila ini. Nah, kenapa kita yang tahu jalan terus,
Kenapa kita tidak sebagian balik kanan untuk menyampaikan kepada mereka-mereka yang milenial, Pak. Ini perlu penekanan. Nah, pemerintah di sini hadir. Kami mau balik kanan, tapi kurang strong kan begitu tuh, Pak. Kita butuh strong demi mempertahankan ideologi negara. Apapun akan kita korbankan, Pak. Apalagi hanya Indonesia negara kaya kok. Kurang apa kita, Pak? Morowali. Indonesia punya. Gunung emas di Papua, emas Indonesia punya. Nikel di Morosi. Morosi, apa yang kurang kita, Pak? Tapi mudah-mudahan itu kita pegang yang lebih besar ya. Jangan sampai dikelola orang-orang lain. Maka itu sering saya tambahkan ke mahasiswa saya. Bukan saja 4 pilar kebangsaan ini, Pak Mus. Bhinneka, Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI. Masih ada satu, Pak, yang kita lupa, Pak Mus. Di Undang-Undang Dasar 45 ada 2 alinea. Doa atas berkat rahmat Allah. Didorongkan keinginan menyatakan kemerdekaan. Itu doa itu, Pak. Jadi saya bilang mahasiswaku 4, 5 saya tambahkan kalian. Doa. Harus ada ya? Harus doa. Doa, Pak. Jadi memang implementasinya tidak lepas dari doa. Tidak ini sebagai bisa. kekuatan tidak yang bisa. Kita saya memulai tadi berdoa. Indonesia ini, Pak, mau dibaca undang-undang proklamasinya. Tanggal hari Jumat jam 10. Hari Jumat. Ini Doa. doa. Sekarang ini kan ikhtiar jalan. Tapi jangan sampai betul ketinggalan doanya. Doa dan ikhtiar tidak boleh pisah. Makanya orang cerdas mengatakan siapa yang berusaha berikhtiar tapi tidak berdoa, itu namanya orang sombong. Tapi siapa yang cuma berdoa tapi tidak ada usaha dan ikhtiar, itu bohong. Makanya jangan bohong, jangan sombong. Doa, ikhtiar, doa, ikhtiar. Nah, itu saya sepakat. Mahasiswa tanya saya, Pak, saya kira mereka disumpah dengan jabatan berdoa semua. Saya bilang betul, tapi dia goyang kakinya. Yang saya tambahkan tadi tentang sedikit, Pak, yang pernah diajarkan saya, Pak Mus. Ini ada resep ya? Iya, tentang radikalis. Ya kan begitu, Pak. Bapak sering mengatakan, tidak usah kita pikir mau robah-robahin Pancasila. Sudah tidak bisa lagi, Pak. Ini sudah paten ini, Pak. Ini Pancasila akan hilang, kecuali warga negara Indonesia sudah habis, Pak. Tapi kalau ada pemahaman seperti yang pernah agak viral juga ya, mau dikurangi nilai Pancasila, nah bagaimana ini kita melihat? Saya tambahkan sedikit sebelum itu, Pak. Nanti Pak Mus. Kalau kita Indonesia ini sudah tidak mau menganut Pancasila ini sebagai dasar negara, maka Soekarno mengatakan, lebih bagus Indonesia ini senang saya lihat kalau dia tenggelam di dasar lautan daripada dia hidup dijajah lagi tanpa dasar negara. Ini, Pak, ini penegasan ya, harus ditanamkan nih, Pak. Harus, Pak. Jadi mahasiswa saya itu, Pak, tidak demo-demo mereka itu. Bagaimana mau demo karena itu kita sampaikan seperti itu. Tapi kalau kita melihat juga bahwa kita tidak berharap ini akan terus berlarut-larut ya, bahwa nilai-nilai Pancasila juga ini lama-kelamaan akan hilang. Nah, sebenarnya apa upaya yang harus dilakukan? Coba ke Pak Muslim dulu ini. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Nilai-nilai Pancasila dengan 5 sila ini sebenarnya ini harus. Tidak ada lagi kata-kata bahwa harus. Tetap harus. Itu yang saya katakan tadi, bahwa harus diamalkan dan diamankan. Itu saya selalu garis bawahi itu. Dan semua warga negara itu yang 5 sila itu tidak ada lagi tambahnya, tidak ada lagi kurangnya. Itu sudah. Jadi seperti 4 konsensus kebangsaan sekarang ini. Pancasila itu ibarat rumah, itu adalah fondasinya. Undang-undang dasar adalah tiang dan dindingnya. Terus NKRI-nya itu adalah penghuninya. Lingkarannya. Atapnya itu Bhinneka. Tambah lagi satu dengan doa. Jadi semua penghuninya itu harus berdoa dan berusaha. Tidak bisa juga hanya berdoa seperti yang dikatakan tadi Pak Kiai, harus juga dibarengi dengan usaha. Doa. Nah, kalau Pak Muslim ingin menambahkan juga, kalau kita melihat seperti itu. Nah, ini kan fenomena sekarang, banyak moral-moral yang saya kaitkan ke situ ya. Kalau nilai-nilai Pancasila hilang, maka hancurlah negara kita. Kalau dikatakan sekarang ini moral-moral sudah betul amburadul. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila kan mengajarkan kejujuran. Betul, Pak. Mengucapkan penghargaan kepada orang lain. Komunikasi mengajarkan keadilan. Nah, kalau semua ini nilai, berarti nilai Pancasila hilang, hancurlah negara kita. Makanya saya sepakat, tidak harus menjadi komitmen bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh hilang. Karena hilangnya nilai-nilai Pancasila berarti negara akan hancur.
saya sampaikan kepada mahasiswa saya, apapun caranya, kalian sebagai generasi muda negara ini rawat ini Pancasila. Ya. Apapun caranya harus tetap menjadi pusaka di tanah air ini. Ya. Harus pusaka Pak. Tapi kalau hanya lestari tidak cukup. Tapi pusaka tetap disambung-sambung kepada generasi yang akan diwariskan. Seperti itu Pak. Sebagai warisan. Pusaka. Ya. Oke, tapi kalau kita melihat juga bahwa memang bagaimana saya garis bawahi kehadiran kampus juga ya bisa menjadi sebuah katakan saja barometer untuk bagaimana implementasikan mengurangi jeda-jeda atau pelanggaran-pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila ini. Karena kan kadang juga kalangan kampus dikatakan kalangan intelektual. Ya. Ada yang mau demo kan biasa muncul. Ada pemikiran. Ya. Yang tadi dikatakan radikal. Ya. Radikal itu kan mau berubah cepat atau Pak Mus. Mau berubah cepat. Seperti mereka yang lebih tahu. Itu radikal. Ya. Kemudian mempertentangkan Pancasila dengan agama. Pancasila dengan agama tidak usah dipermasalahkan Pak. Karena Pancasila itu di Indonesia ini, sesuai penjelasan yang saya ikuti Pak Mus juga saya ikuti di ayat. Bahwa Pancasila ini, Indonesia ini yang belum dilakukan tinggal potong tangan ini. Ya, oke. Tinggal hukuman potong tangan Pak. Apanya semua, adatnya semua itu hukum-hukum Islam itu Pancasila itu. Sehingga orang masih mempertentangkan bahwa harus hilafah segala macam. Tidak perlu itu Pak. Inilah pemahaman yang perlu dipertajam kembali, diperdalam lagi supaya mereka memahami bahwa tokoh-tokoh negara ini dari kiai, para ulama segala macam yang mati berjuang untuk Pancasila ini, itu memang sudah memberikan mutiara indah ini. Nah, mutiara indah ini Pak. Inilah senior-senior kita, para petinggi-petinggi kita, mari sebagian balik kanan. Yang lain jalan untuk menemukan yang lebih maju untuk Indonesia. Yang lain balik kanan, mari. Kurang apa kita? Masyarakat Indonesia ini kan sudah ada di dadanya semua ini. Tinggal bagaimana distempel saja itu di dadanya bahwa tidak ada lagi yang bisa masuk di dada Anda kecuali Pancasila itu. Tapi Pak Muslim, ini kan semangat ya bahwa kita akan mempertahankan Pancasila. Tapi kembali lagi bahwa kadang juga warga masyarakat kita ini masih dari nilai keagamaannya itu belum sampai ke situ ya dengan saya bertolak dari apa yang disampaikan Pak Herman. Jangan pertentangkan agama dengan Pancasila. Tapi dia harus didudukkan pada posisi berjenjang. Kalau orang mengatakan terlalu Al-Quran kan tidak di atas. Pancasila rumusan-rumusan dengan nilai-nilai yang ada di dalam itu kan rumusan pemikiran. Tapi ternyata setelah dibaca nilai-nilai dasar yang ada, ternyata tidak ada satupun nilai yang ada dalam Pancasila yang bertentangan dengan nilai Al-Quran. Jadi jangan sekali lagi kalau masih ada orang yang bertentangan antara Pancasila dan agama, berarti itu orang yang betul-betul mungkin bukan salah paham, tapi pahamnya memang yang sudah salah. Nah, ini yang atau bisa jadi dia diciptakan dari tanah sengketa malah. itu. Kemudian tadi itu sangat bagus bahwa nilai-nilai luhur Pancasila ini kan ya bolehlah resimnya berbeda. Kemudian boleh saja pemimpin berbeda, boleh masa berganti, zaman berubah. Tetapi ternyata nilai-nilai luhur itu masa apapun tetap cocok. Tetap setia, tinggal teori dan metodologinya bagaimana menjabarkannya. Kalau dulu kita menjabarkan itu di zaman tradisional kan tidak pakai teknologi. Sekarang menjabarkan nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai agama dengan teknologi cocok Pak dengan perkembangan zaman. Coba saya satu contohnya. Dulu kalau ada jamuan kita ramai-ramai kata Rasul, kalau kamu berjamuan jangan mengangkat menjolok yang terlalu jauh. Nah sekarang kalau dulu kan apanya mau dijolok terlalu jauh, ya namanya menunya juga cuman itu. Tapi sekarang kalau ada perjamuan itu kan jamunya macam-macam, tidak muat di depan kita, pasti sampai depannya orang lain. Nah kalau dilarang begini, ternyata dibuka dengan teknologi modern, sudah ada meja Pak yang diputar-putar supaya jangan kita begini, nanti mejanya yang kita putar. Ini kan artinya teknologi ternyata bukan membantah dan bukan menafikan nilai-nilai yang ada, tetapi justru mencari solusi supaya nilai-nilai yang ada mudah dicapai. Bukan itu persoalan. Saya sambung Pak Mus. Jadi rezim siapapun dia akan tetap berlanjut. Tetapi tadi itu pusaka ini dibuat mengkilat dulu Pak, baru tinggalkan ini. Jangan berkarat tidak karu-karuan, kemudian kita tinggalkan pusaka ini. Akhirnya yang datang mengganti itu kacau balau dia ini. Jadi memang inti pertama ini perlu diperbaiki. Ini dulu tegaknya negara
itu ditentukan dari 4 pilar kebangsaan ini ditambah 2 tadi. Kalau Undang-Undang Dasar 45 oke lah, bisa dia disesuaikan dengan kondisi. Amandemen lah dia. Ya. Tetapi Pancasila tidak bisa, Pak. Oke. Akarnya, Ya. batangnya, Ya. Itu semua. Semuanya satu komponen. Satu, Pak, tidak Oke, bisa. ya. Sehingga dikatakan bahwa Pancasila dari 5, jangan 5 silanya, Pak. Dia itu sudah mengandung totalitas. Oke, baik Pak Herman. Itu. Sebenarnya saya lihat semangat Pak Herman ini Memang begitu begitu, karena Pak. Pancasila ya. Harus Semangat, Pancasila. tapi kita dibatasi Iya. waktu. Karena kadang-kadang yang tua-tua itu lupa Pak dia lupa itu. Saya ke Pak Muslihi. Saya ke Pak Muslihi dulu ini. Ya, ada hal penting yang ingin disampaikan di obrolan kita akhir ini. Closing atau? Ya, boleh ya. Closing. Ya. Jadi kami dari pemerintah daerah, utamanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, sangat mengharapkan kepada semua pihak, utamanya dari kalangan kampus, kalangan media seperti RRI, kalangan televisi, marilah kita sama-sama menggaungkan pembumian nilai-nilai Pancasila ini, mulai dari tingkat dasar itu PAUD sampai ke lebih tinggi lagi. Untuk itu kita dorong adanya kurikulum yang memuat mata pelajaran pendidikan moral Pancasila seperti kita dulu. Ini yang kita sudah mulai luntur ini pemahaman anak-anak kita, generasi muda ini, karena mungkin pengaruh tidak naik pendidikan moral Pancasila itu. Ya. Diganti dengan pelajaran apa sekarang itu? Pokoknya tidak menyentuh situ Katakanlah Pak lagi. IT. Jadi sekali lagi kita butuh dukungan Ya. agar kurikulum itu kita kembalikan Oke. supaya ada pendidikan moral Ya, Pancasila. Pak Musli butuh dukungan. Saya ke Pak Herman. Apa ada dukungan dan sekalian closing statement sebelum saya ke Pak Muslim? Saya hanya mengharapkan. Ya. Dan kadangkala kita rindu ini, Pak. Dulu itu kalau ada orang di muka rumah kita jatuh di motor, kita keluar Ya. menanyakan kenapa dia. Setelah itu kita taruh dompet sedikit. Nah ini 5.000 beli yodium di sana. Kenapa dulu pernah ada, kenapa sekarang tidak ada? Begitu bunyi di luar, tutup pagar itu. Tidak usah pusingkan dengan mereka itu. Ya. Ini juga tumbuh subur, Pak. Tumbuh subur juga di masyarakat kita. Satu hal, siapa yang salah nih Pak? Yang salah ini ya kita semua, Pak. Oh kita semua. Oh, Tidak kita semua yang hadir ya. orang. Tapi saya katakan begini di mahasiswa saya. Oke lah, begitu kita tidak saling lagi. Oke. Tapi menyangkut negara, Ya. mari kita sama-sama. Oke, baik. Apapun caranya. Ya, oke. Makasih Pak Herman. Iya. Pak Muslim silakan. Saya, kalau betul kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur dan budaya bangsa, maka tidak ada nilai luhur yang akan hancur. Tidak ada nilai-nilai luhur yang ketinggalan zaman. Nilai luhur tetap akan lestari, tapi dengan pendekatan sesuai dengan zamannya. Yang namanya keadilan itu dulu kan muncul dengan sendirinya sebelum ada teknologi. Sekarang karena ada teknologi, mari kita berbuat adil sesuai dengan teknologi. Bagaimana caranya? Sekarang medsos. Kalau menurut Pancasila, medsos boleh dipergunakan kita untuk menebar kebaikan. Oh, itu nilai luhur kebaikan itu kan ada dalam Pancasila. Sekarang persoalan di tengah-tengah dengan teknologi yang maju, ya tetap kita akan melakukan kebaikan. Jangan lakukan yang tidak baik. Oke. Berarti ini namanya nilai luhur. Oke. Ya, Jadi oke. nilai luhur itu tidak akan luntur. Nah, sekarang Pancasila itu nilai luhur. jadi pemerintah di sini harus hadir. Perkuat filternya dia. Ya, baik. Filternya, Pak. Oke Pak Herman, nanti saya carikan Oke, sesi oke. lain ya. Harus Oke, begitu, Pak. Supaya baik. kita Ya, kayaknya singkat waktunya ini. Oh itu, Pak. Oke, Ya, baik. memang. Terima kasih Pak Muslihi, Pak Herman dan Pak Muslim ya sudah bersama dengan kami dalam obrolan budaya kali ini. Dan baik pemirsa RRiNet dan juga pendengar, itu akhir dari dialog obrolan kita pada malam hari ini. Dan semoga saja dengan apa yang sudah kami jadikan obrolan atau topik kita tentu akan lebih menguatkan bagaimana pemahaman kita untuk mempertahankan nilai Pancasila yang ada di tengah kita. Saya Joy Yuvianus, welcome, terima kasih dan sampai jumpa. Tarun samono kala amaku pandehane katok
kumoi di salenteku mina aman dehane amaku ina koe momo gae musumolu ane omo gae no bela laloku tak sabar amo ina kowe momo gae ina tak sabar amo ina tarun samo indianamu tarun samo indianamu sodu maganiko no halabarain aku ompu aku dosa barain diri kowe mau siksa